Oke, halo, kita ketemu lagi di channel saya Fanya Daniela. Hari ini saya akan membahas satu soal lagi berkenaan dengan analisis vektor ya, perhitungan vektor secara analitis. Di layar kamu sudah bisa lihat ada tiga buah vektor, di sana sudah dikasih dengan warna merah, yaitu vektor A sebesar 100 Newton di sini, gitu ya, dan dia membentuk sudut 30 derajat. Di sini ada vektor B, besarnya 80 Newton dan membentuk sudut juga 30 derajat, tetapi terhadap sumbu Y, ya. Jadi beda antara vektor A dan vektor B. Vektor A membentuk sudutnya terhadap sumbu X, sedangkan vektor B sudutnya terhadap sumbu Y, gitu ya. Jadi ini beda. Yang ketiga adalah vektor C, dia membentuk sudutnya 53 derajat terhadap sumbu X dan besarnya adalah 40 Newton. Oke, kita akan cari berapa resultan dari ketiga vektor ini. Oke, seperti biasa, kalau kamu apa sih namanya sudah bisa untuk mencobanya, kamu tertantang untuk mencobanya, silahkan kamu pause dulu video ini dan kamu boleh coba kerjakan sendiri ya. Nanti hasilnya kamu bisa samakan. Oke, oke, kita akan coba untuk satu persatu untuk vektor masing-masing ya. Vektor A dulu. Di sini adalah vektor A. Saya uraikan dalam bentuk AX ya, atau saya biarkan dulu vektor A ini besarnya adalah 100 Newton, gitu. Ini ada vektor B-nya. Vektor B di sini adalah nilainya adalah 80 Newton. Dan terakhir di sini adalah vektor C, nilainya adalah 40 Newton ya. Jadi kita udah lihat di soalnya seperti itu. Jadi 100, 80, dan 40 Newton. Oke. Nah, kalau kita sekarang coba kerjakan dengan cara yang pernah saya ajarkan sebelumnya. Sekali lagi, kalau kamu belum terlalu lancar, kamu bisa lihat video-video kita yang lain tentang analisis vektor ini ya. Ada beberapa video yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita coba dulu untuk yang vektor A. Nah, vektor A, kalau kita buat dalam arah sumbu X, berarti ini akan menjadi 100. Sekali lagi, karena sudutnya berimpit terhadap sumbu X, maka X yang kosinus. Ya, oke. Untuk yang arah sumbu Y-nya, A dalam arah sumbu Y, ini adalah 100 sin 30. Oke, ini saya rasa nggak ada masalah ya. Dari beberapa soal kita udah sering berlatih mengenai hal ini. Perhatikan cos-nya apabila sudutnya berimpit dengan sumbu X, maka arah X yang cos. Ya, arah Y yang sin. Nah, tentunya ini akan berbeda apabila kita bicara soal yang B. Kalau kamu perhatikan yang B dalam arah X, ini dia adalah 80 untuk vektornya, tapi sudutnya terhadap sumbu Y, akibatnya nilai X-nya yang sin. X-nya yang sin 30. Gitu ya. Sementara B dalam arah Y-nya itu baru yang cos. Ngerti ya? Jadi di sini tidak seperti soal-soal yang sebelumnya kita bahas yang rata-rata berhubungan dengan sudutnya di sumbu X. Di sini kita lihat ada sudut yang di sumbu Y. Kalau sudut yang di sumbu Y, maka Y-nya yang cos. Ya, sekali lagi saya tekankan, kamu tidak boleh pakai penyiku. Itu sebenarnya kalau kamu lancar boleh-boleh aja. Cuman biasanya kalau kita pakai sudut penyiku nanti kamu akan bingung berapa mana sin mana cosnya. Ya, jadi saya anjurkan tidak menggunakan sudut penyikunya, tapi gunakan sudut yang tertera di soal. Oke. Nah, sekarang untuk yang C. Yang C juga sama. Untuk C dalam arah sumbu X, ini adalah nilainya 40 ya. 40, karena dia berimpit dengan sumbu X, maka cos 53. Gitu. Terus sudah gitu C dalam arah sumbu Y, ini adalah 40 sin 53. Sampai sini saya rasa nggak ada masalah ya. Oke, hati-hati cuman yang B, yang vektor B yang sin sama cosnya terbalik karena sudutnya berimpit dengan sumbu Y. Jadi kalau sudutnya berimpit dengan sumbu Y, maka nilai Y yang cos. Oke. Nah, sekarang setelah kita dapat ini, baru sekarang kita akan apa sih namanya cari nilainya masing-masing. Ya, tentunya ini menjadi sesuatu yang tinggal kamu harus hati-hati aja mengerjakannya. 100 nilai kosinus dari 30 itu adalah, kalau kamu sudah hafal, kamu boleh langsung tulis. Kalau kamu belum hafal, kamu bisa gunakan segitiga ya. Tapi cos 30 di sini tulis langsung aja setengah akar 3. Itu adalah setengah akar 3. Jadi ini kalau dicoret jadi 50 akar 3. Oke. Nah, sementara itu yang sinnya ini 100, sin 30 adalah setengah. Jadi ini hasilnya adalah 50. Oke, untuk yang A beres. Sekarang untuk yang B. Yang B ini 80, sin 30 tadi setengah ya. Itu adalah 40. Sedangkan yang ini yang arah sumbu Y-nya 80, cos 30 tadi adalah setengah akar 3.
Jadi ini adalah 40 akar 3. Oke. Setelah itu kita akan hitung yang C-nya. Nah, untuk yang C-nya hati-hati karena dia menggunakan sudut 53 derajat ya. 53 derajat ini juga apa sih namanya? Kalau kamu sudah hafal, kamu boleh gunakan langsung. Untuk sin cosinus 53 saya tulis di sini. Ini adalah 40. Nilai cosinus dari 53 itu adalah 3/5. Itu adalah 3/5. Ya, atau 0,6 ya. Itu adalah cos dari 53. Jadi ini kalau dicoret, ini dengan dicoret 8, 8 kali 3, 24 ya. Oke. Sedangkan yang sinnya, ini 40. Sinnya dari 53 itu adalah 4/5. 4/5, jadi ini kalau dicoret 8, 8 kali dengan 4 adalah 32. Oke, jadi inilah apa sih nilai-nilai proyeksinya terhadap masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Yang kamu udah tahu bahwa prinsip pengerjaan vektor secara analitik adalah kita harus menguraikannya dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Oke, bisa ya. Kalau kamu masih ada yang bingung sampai bagian-bagian ini, kamu boleh tulis pertanyaan kamu di kolom komentar nanti ya. Oke, sekarang kita coba cari sigmanya. Untuk mencari sigma dalam arah sumbu X, berarti yang kita perhatikan hanya X-nya saja. Tapi kamu harus perhatikan arahnya ya. AX itu adalah 50 akar 3 yang kita udah hitung tadi, tapi dia arahnya ke kanan. Sementara BX itu adalah 40, arahnya ke kiri jadi minus. Ya, CX juga arahnya ke kiri jadi minus lagi, dikurangi 24. Gitu ya. Jadi ini 50 minus ini adalah 50 akar 3, sorry. 50 akar 3 minus 64 ya. Oke, ini saya biarkan aja. Gitu ya, mungkin saya tulis di bawah aja biar lebih rapih. Ini jadi 50 akar 3 minus 64. Ya, angkanya masih dalam bentuk campuran seperti ini. Nggak masalah. Oke, sekarang kita coba untuk yang arah sumbu Y-nya. Sigma dalam arah sumbu Y. Sigma dalam arah sumbu Y. Kita lihat di sana, arah sumbu Y, dua vektor yang pertama arahnya ke atas semua, yaitu A dan B. Jadi ini 50-nya ke atas plus, ini adalah AX-nya, AY-nya sorry, ditambah dengan BY-nya 40 akar 3, ini sama-sama ke atas jadi plus, ini plus ya. Oke, dikurangi yang C-nya ke bawah, CY-nya yaitu 32. Oke, dari sini kita bisa satukan, 50 dengan 32 sisa 18, 18 plus 40 akar 3. Sampai sini kita sudah dapat nilai AX dan nilai sigma FX dan sigma FY-nya. Hanya bentuknya masih dalam bentuk akar 3 seperti ini. Jadi nanti waktu kamu mencari resultannya, ini sedikit agak repot, tapi nggak masalah. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencari resultannya sekarang. Setelah kita dapat ini semua, bagian berikutnya adalah kita harus hitung berapa resultannya. Gitu. Nah, untuk menghitung resultan kita tinggal pitagoraskan antara dua ini. Jadi ini untuk resultannya itu adalah Pitagoras dari yang ini Fx dan sigma Fy. Jadi ini adalah 50 akar 3 min 64, ini angkanya besar. Kuadratkan plus yang Fy-nya 18 plus 40 akar 3 dikuadratkan. Ini yang kita mau coba hitung. Gitu ya, tentunya ini jadi sedikit agak panjang karena bentuknya akarnya seperti ini. Gitu. Oke, kita akan coba hitung pelan-pelan. Ini 50 akar 3 kalau kita kuadratkan ini jadi 50 kuadrat kali 3. 50 kuadrat itu adalah 2500. 2500 dikali dengan 3 itu 7500. Angkanya besar ya. Oke, dikurangi dengan 2 kali 50 akar 3 kali 64. Nah, ini juga angkanya cukup besar. Gitu. Kalau kamu apa sih namanya ada kalkulator, kamu bisa gunakan membuat pakai kalkulator nggak masalah. Tapi akar 3-nya tetap kamu biarkan ya. Jadi 2 kali dengan 50 itu 100 kali dengan 64. Gitu ya. Jadi ini adalah 6400 akar 3. Ya, jadi ini 2 kali 50 akar 3 kali dengan 64. Oke, ditambah dengan 64 dikuadratkan. 64
dikuadratkan itu hasilnya adalah 4096. 4096. Oke, ini baru bagian yang depan ya. Ditambah sekarang bagian belakang. Saya pindah ke bawah aja ya. Oke, ditambah dengan yang belakang. Itu ada 18 dikuadratkan. 18 dikuadratkan itu ada 324. 324 ditambah dengan 2 kali 18 kali 40 akar 3. 2 kali 18 dikali 40 akar 3. Itu adalah 1440 akar 3. Oke, di sini perhitungan untuk mencari resultannya yang lebih rumit. Oke, bagian yang ketiga adalah 40 akar 3 dikuadratkan. 40 dikuadratkan itu adalah 1600. 1600 dikali dengan 3. Itu adalah 4800. Akarnya hilang ya. 4800. Oke, nah sekarang kita bereskan. Yang akar 3 biarkan kumpul dengan yang akar 3. Yang angka biasa kita selesaikan biasa. Ya. Jadi saya buat akar besar dulu. Oke. Nah sekarang yang angkanya dulu 7500. Saya kumpulin langsung 7500 ditambah dengan 4096. 4096 ditambah dengan 324 dan terakhir dia ditambah lagi dengan 4800 ya. 4800. Itu hasilnya adalah 16.720. Ini positif ya. 16.720. Ini yang angka bilangan biasanya seperti ini. Ini saya hitung biasa karena ini semua penyebelahan. Oke, sekarang untuk yang akar 3-nya, kalau kita lihat yang akar 3 di sini, ini minus 6.400 akar 3 dan 1.440 akar 3. Jadi hasilnya pasti minus ya. Ini minus dari 6.400 dikurangi dengan 1440. Itu adalah 4960 akar 3. 4960 akar 3. Oke, sebenarnya angkanya ini tidak cukup bagus untuk kita keluarkan. Jadi sampai sini juga sebenarnya hasilnya udah bisa kita dapatkan, cuma nilai resultannya angkanya nggak bulat. Jadi nilainya dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Kalaupun misalnya kita mau paksakan, kita mau hitung pun boleh, cuma tentunya kamu tidak bisa dalam bentuk campuran. Jadi terpaksa kamu harus buat dalam bentuk akar biasa kalau kita mau hitung ya. Ini 16.720 dikurangi dengan 4960 dikali dengan akar 3. Sebentar saya hitung dulu. Itu hasilnya adalah 8.000. Yang sebelah sini itu adalah 8.590. 8.590 masih koma sih sebenarnya, koma 9 gitu ya. Atau ini kalau saya bulatkan menjadi, ini akan menjadi akar dari 16.720 gitu ya, dikurangi 8.591 gitu ya, saya bulatkan begitu ya. Jadi ini hasilnya akan menjadi 16.720 dikurangi dengan 891. 8.591. Hasilnya adalah akar dari 8.129. Ini adalah 8.129 gitu ya. 8.129. Ini kalau kita bereskan hasilnya, akar dari 8.129 adalah 8.129, hasil akarnya adalah 90. Jadi ini 90 masih koma gitu ya, tapi saya bulatkan karena ini 90,1, saya bisa bulatkan menjadi 90 Newton. Ini adalah resultannya. Tentunya perhitungan-perhitungan ini akan menjadi cukup rumit karena angkanya besar. Sebenarnya sampai sini tadi saya sudah bilang, kamu udah bisa dapatkan hasilnya, inilah nilai dari resultannya. Tapi kalau kita mau hitung angka bulatnya, ya tentunya menjadi perhitungan yang cukup rumit karena ini angkanya cukup besar untuk menghitung, gitu ya. Dan hasilnya adalah 90 Newton. Itu adalah resultan dari 3 buah vektor yang ditulis di soal ini. Jelas ya? Kalau masih ada sesuatu yang kamu rasa masih bingung, ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi ya, sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share juga ke teman-temanmu yang lain.
Gitu ya. Dalam beberapa hari ke depan mungkin saya masih akan membahas mengenai soal analitik ini dan beberapa nanti soal lain berkenaan dengan eh, apa itu namanya dimensi, gitu ya. Jadi kamu subscribe supaya setiap ada video baru kamu bisa lihat, bisa tahu informasinya. Oke, makasih sudah menonton. Tetap semangat.